Indonesia ini praktis perubahannya sedikit sekali ekonominya di zaman kolonial sampai sekarang, karena lebih dari separuh yang kita ekspor itu adalah komoditi yang sudah diberikan karunia-Nya oleh Tuhan. Itulah kita memaknai kemerdekaan, merdeka untuk menggaruk kekayaan alam sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Hasil yang mereka produksi itu sebagian besar dijual ke Cina untuk mendukung industrialisasi di Cina. Nah, dari Cina kita belilah garpunya, sendoknya, pisaunya, dan sebagainya itu. Jadi kita gadaikan sudah negeri ini supaya kereta cepat itu tidak dirongrong oleh Cina. Kan pemerintah Indonesia udah nggak sanggup biayai, tolong deh Cina gitu. Ya tapi saya kasih tambang ya, tambang saya jangan diganggu-ganggu. Mereka tidak bayar pajak 20 tahun. Jadi untung bayar pajak. Mereka bebas pajak 20 tahun. Nah begundal-begundal itu kalau dulu ngumpet dia di ketiak Pak Harto yang kita sebut konglomerat. Sekarang begundal itu di depan panggung, di atas panggung. Dia bikin partai atau memodali partai. Waktu kita merdeka tahun 45, pendapatan kita itu kira-kira $400 per orang. 460 gitu. Korea itu juga 400-an, 420. Jadi Korea lebih miskin dari Indonesia. 400-an itu semua 400-an deh. Nah sekarang Korea 35.000. Saya hafal 35.000 Korea. Malaysia itu kira-kira 12.000. Thailand udah tinggi-tinggi semua deh. Kita kira-kira berapa? 4.000-an. Jadi naik cuma 10 kali. Negara lain udah ratusan kali. 77 tahun naiknya cuma 10 kali. Zaman India Belanda, Nusantara ini mengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Zaman kemerdekaan sekarang Indonesia mengimpor gula terbesar di dunia, membeli gula dari luar negeri 5,5 juta ton tahun 2020. Dari pengekspor terbesar menjadi pengimpor terbesar. Untuk urusan perut, ya, Indonesia lebih banyak beli daripada jual. Dari contohnya di sini.
Indomie yang kita makan setiap hari itu 100% diimpor bahan baku utamanya. 100%. Tahu tempe yang jadi makanan rakyat 80% diimpor. Jadi kalau kita diserang atau ada perang, di blokade, kita kelaparan semua. Kita tidak punya kedaulatan ekonomi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, lantas kekayaan alam kita kemana larinya? Tadi saya bilang urusan perut kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Untuk urusan barang, speaker ini, mikrofon ini, handphone ini, hampir semua barang-barang industri, ya. Dari semua barang-barang industri itu kita lebih banyak membeli dari luar daripada menjual keluar juga. Oke, tadi pangan kita untuk urusan perut kita tidak berdaulat. Untuk urusan pernik-pernik industri juga kita defisit. Lebih banyak impor daripada ekspor. Kemudian migas kita, minyak kita itu pernah sejak zaman Hindia Belanda kita tuh mengekspor minyak. Sampai tahun 80-an. Sekarang pernah kita mengekspor minyak itu per harinya 1,2 juta barrel. 1,2 juta barrel. Sekarang kita mengimpor ya, banyak sekali, jadi lebih banyak beli minyak dari luar daripada jual minyak keluar. Takornya 600.000 barrel per hari. Jadi kalau kita diblokade, minyak dari luar nggak bisa, separuh kendaraan tidak bisa jalan. Itu Indonesia sekarang. Nah, kalau kita lebih banyak membeli daripada menjual, pertanyaannya uangnya dari mana? Uangnya dengan cara tidak pakai otak, tapi pakai keringat dan pakai tenaga, mengeksploitasi alam itu. Jadi Republik ini menggaruk batu bara semakin dalam, jual untuk menutup kekurangan kita yang tadi. Tebang pohon jual, tebang pohon ya, petik buah jual. Jadi Indonesia ini praktis perubahannya sedikit sekali. Ekonominya di zaman kolonial sampai sekarang, karena lebih dari separuh yang kita ekspor itu adalah komoditi yang sudah diberikan karunia-Nya oleh Tuhan. Itulah kita memaknai kemerdekaan, merdeka untuk menggaruk kekayaan alam sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, kekayaan alam kita itu dikuasai oleh segelintir orang. Batu bara yang tahun lalu nilai ekspornya 500 triliun, ya, 500 triliun, ya, itu tidak dikenakan, namanya kan, kalau di dalam Islam juga ada itu, kalau kita dapat rezeki, itu bayar zakatnya lebih banyak. Kalau biasanya kan 2,5%. Nah ini ada rezeki durian runtuh, pemerintah sesen pun tidak menarik pajak durian runtuh. Dan banyak 11 perusahaan batu bara itu menguasai 70% produksi nasional. Rakyat yang jutaan nanam sawit, kalau dia menjual ke luar negeri itu dipajakin sama pemerintah kira-kira 30%. Batu bara 0%.
Amerika sekarang menerapkan pajak durian runtuh. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya digunakan untuk dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang kan. Nah inilah saudara, sumber daya alam ini butuh lisensi dari pemerintah. Saya nggak bisa garuk batu bara gitu aja, nggak bisa nanam sawit gitu aja. Saya harus dapat hak untuk pembebasan lahan, penggunaan lahan, harus dapat hak untuk membabat hutan tanam sawit, harus punya hak untuk dapat konsesi batu bara. Saya ya nggak bakal bisa. Teman-teman semua di sini yang nggak bakal bisa, nggak punya cantolan. Jadi hanya orang yang dekat dengan kekuasaan lah yang mampu untuk menggaruk kekayaan alam ini sedemikian luar biasanya. Nah, kekayaan alam itu hasilnya ratusan triliun itu ya, dinikmati oleh segelintir orang, sehingga satu orang terkaya di Indonesia menguasai 44% kekayaan nasional. 1%. 10% menguasai 70%-an kekayaan nasional. Sementara 52,8% rakyat Indonesia itu statusnya miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. 52,8%. Pengeluaran perharinya per orang 25.000. Jadi kalau kita di bawah 25.000 itu sudah tergolong kelompok rentan. 25.000 dapat apa? Naik Gojek saya ke rumah udah 20.000, tinggal 5.000. Beli apa? Beli ketimus, ke warung Tegal nggak bisa. Nah inilah saudara-saudara sekalian, sekarang begundal-begundal itu, nama kerennya oligarki di lagu tadi, bahwa buat saya begundal. Nah begundal-begundal itu kalau dulu ngumpet dia di ketiak Pak Harto. Ada Lim Suryo, ya, ada siapalah semua itu yang kita sebut konglomerat. Sekarang begundal itu di depan panggung, di atas panggung, dia bikin partai, atau memodali partai. Jadi yang ada tuh, wow, yang ikut pemilu gitu ya, tapi yang biayanya semua itu polisi-polisi dibayar sejak dari Akpol, tentara-tentara dibayar sejak dari Akpol. Sehingga sekarang polisi dan tentara tidak secara kelembagaan dimobilisasi untuk melindungi, menjaga proses perampokan yang terjadi itu. Contohnya di negeri Wakanda, negara bagian Indonesia, adanya di Maluku Utara dan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Itu tentara bergiliran dan polisi menjaga pabrik milik investor dari China. Mereka bebas mengotori laut dalam dengan limbah produksi mereka. Pemerintah sedemikian pemurahnya sehingga kalau di luar negeri beli biji nikel itu $80, pemerintah kasih $34. Pemerintah kasih $34, gimana nggak datang ke sini semua? Kalau bawa pekerja dari luar negeri tidak perlu visa pekerja. Kapal yang mengangkut mereka dari tambang ke pabrik itu mereka yang menentukan. Surveyornya mereka yang menentukan. Hasil yang mereka produksi itu sebagian besar dijual ke Cina untuk mendukung industrialisasi di Cina.
Nah dari Cina kita belilah garpunya, sendoknya, pisaunya dan sebagainya itu. Jadi kita gadaikan sudah negeri ini supaya kereta cepat itu tidak dirongrong oleh Cina. Kan pemerintah Indonesia udah nggak sanggup biayai, tolong deh Cina gitu. Ya tapi saya kasih tambang ya, tambang saya jangan diganggu-ganggu. Mereka tidak bayar pajak 20 tahun. Jadi untung, kan untung bayar pajak. Mereka bebas pajak 20 tahun. Mereka mengimpor barang kebutuhan mereka tidak bayar bea. Pokoknya ini negeri sendiri, di negeri namanya Indonesia. Nah Wakanda itu, inilah rintihan Ibu Pertiwi, saudara sekalian, sehingga nanti anak cucu kita ya punya mobil listrik, pakai baterai lithium, ya nikel kita udah habis di Garut semua, habis. Hutan kita makin mundur, minyak kita udah tinggal 80.000 barrel per hari. Jadi semua kita impor, tapi kekayaan alam kita sudah tidak memadai lagi untuk bayar. Nah saat itulah kita dijajah. Dan mungkin eksploitasinya lebih parah, karena dulu penjajah itu saya dengar dari saksi-saksi itu masih membayar uang sewa kepada petani tebu, bayar uang sewa kepada petani karet, karena kan itu tanahnya tanah mereka. Sekarang itu diambil oleh BUMN, BUMN-nya nggak pernah lagi bayar uang sewa. Nah BUMN-nya lantas menjual tanah itu kepada perusahaan-perusahaan besar. Jadi lapangan golf segala macam itu sehingga kepemilikannya tadi itu. Jadi jangan hanya mengandalkan data pemerintah tentang ketimpangan yang 0,384. Saya wajib mengoreksi yang Bang Hamdan Zulfa katakan 0,38 itu tidak berarti 38% orang 0,38 ya 38% bukan gitu. Jadi itu angkanya dari 0 sampai 10 0 sampai 1. Di bawah 0,4 bagus, 0,4 sampai 0,5 sedang, di atas 0,5 baik, buruk. Nah, Indonesia termasuk bagus, datanya benar. Tapi harus diingat itu bukan ketimpangan pendapatan, bukan ketimpangan kekayaan, tapi ketimpangan belanja. Orang sekaya-kayanya kan nggak bisa makan 1 ton makanan paling enak sekalipun perutnya meledak kan. Jadi kalau belanja mah kita beda-beda tipis sama orang kaya. Orang kaya banyak pantangannya, karena ada virus korupsi di dalamnya. Jadi Tuhan memberikan sanksi kepada yang korupsi itu, perutnya nggak bisa menerima barang makanan yang enak-enak. Lebih bahagia kita yang sehat-sehat aja bisa makan macam-macam, dan ada pantangan. Nah itulah makna kemerdekaan bagi saya yang sekarang sudah di ujung tanduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.